slogan revolusi mental. Sebetulnya yang tepat revolusi mental atau revolusi akal sehat, Bung Rocky? Revolusi mental itu peralatan setelah revolusi akal sehat itu. Jadi dia mesti tahu dulu bahwa semua revolusi yang kita sebut perubahan itu pertama-tama perubahan di akal. Nah kalau yang mau revolusi mental akalnya nggak sehat, itu artinya revolusinya juga pasti mental, bukan mental jadinya. Revolusinya mental balik. Revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 lalu menjadi salah satu patokan dalam pemerintahan Jokowi untuk membangun bangsa. Mulai dari revolusi dalam hal pemerataan pendidikan yang berkualitas hingga penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Namun seiring berjalannya waktu, semangat revolusi mental rasanya belum maksimal. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengatakan meski senafas dengan gerakan perubahan, namun sayang revolusi mental belum optimal. Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, beserta dengan Dewan Pimpinan Ranting dari seluruh persada tanah air yang hadir pada apel siaga yang kita laksanakan pada sore hari ini. Sebetulnya bukan hanya belum berjalan, hampir sama sekali tidak berjalan. Bahkan dilupakan oleh pembuatnya sendiri, oleh presidennya sendiri, kan? Mas, jadi ketika kita mendukung Jokowi, selain ada faktor-faktor lain, tentu saja faktor substansi prinsip yang paling mendasar adalah karena kesamaan visi pandang, keinginan bersama. Nah, visi dan cara pandang yang sama itu apa? Salah satunya adalah soal revolusi mental. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi menghantarkan puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Sekali tidak tercermin pada pemerintahan sekarang. Tidak tercermin pada pemerintahan sekarang. Menurut Anda sebabnya apa, Gus Coy? Karena dipengaruhi atau kena penyakit pragmatisme. Penyakit lupa daratan karena begitu nikmatnya kekuasaan. Ya. Penyakit untuk kepentingan keluarganya. Penyakit untuk kepentingan kelompoknya. Jadi ini aduh luar biasa. Ini luar Berarti biasa. revolusi mental menurut Anda hanya slogan? Oh, slogan aja. Ini slogan untuk Bung Anies Rashid Baswedan yang datang bersama dengan Ibu. Tentu doa dan harapan, pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini adalah bukan hanya dialamatkan kepada kita, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk lebih meluaskan harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan bangsa yang kita miliki. Bahkan untuk politik dan hukum, optimisme generasi muda itu sampai minus 10,2. Jadi terjun bebas di bawah 0 gitu ya. Sehingga memang terlihat sekali Pak Jokowi memang sangat fokus pada dua hal, yaitu infrastruktur dan pembagian bansos. Itu yang membuat rating atau approval rate Pak Jokowi atau tingkat kesukaan Pak Jokowi itu tinggi. Kurang daripada hampir 2 juta kilometer persegi. Negeri yang mempunyai posisi geografis yang begitu strategis, diapit oleh 2 samudera, Samudra India dan Samudra Pasifik. 2 benua, benua Asia dan juga benua Australia. Kita juga
dapat menyatakan kita adalah negara kepulauan yang paling terbesar di dunia. Karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau-pulau yang ada di negeri kita. Insya Allah itu Pak Surya itu berarti mengkaitkan seluruh hal kepada Allah. Insya Allah itu artinya apabila Allah menghendaki. Kita tidak menyerah. Nah ini kenapa itu sampai muncul? Fakta bahwa bukan hanya Partai Nasdem yang diganggu. Bukan hanya Anies yang diganggu. Bisnisnya Pak Surya pun diganggu. Ini nyata. Kita juga memiliki jumlah penduduk kita sekarang ini yang hampir mendekati 280 juta. Itu artinya kita memiliki jumlah kebesaran penduduk nomor 4 yang terbesar dari negara-negara yang ada di dunia pada saat ini. Jadi pertanyaan, mengapa pertemuan itu dilakukan baru sekarang, gitu, setelah apakah kemarin karena dalam apel siaga itu Pak Surya itu menyampaikan pernyataan yang sangat keras berkaitan dengan hubungannya dengan Presiden Jokowi, kan dia menyatakan bahwa dia mengkritik antara lain bahwa revolusi mental itu di era Presiden Jokowi gagal, dan kemudian juga dia menyinggung-nyinggung soal bahwa dia meskipun dia dijepit, dia ditekan, tapi dia menyatakan tidak akan menyerah. Itu apakah kemudian ini ada kaitannya sama itu, karena ini semacam sinyal perlawanan? Dan apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini? Logika kita menyatakan kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Para kader Partai Nasdem, perlu saya ingatkan, kita pernah mengalami sedikit-dikitnya 3,5 abad sebagai bangsa yang terjajah. Dan konsekuensi sebagai bangsa yang terjajah adalah derita, penghinaan, kesedihan, kesusahan, dan kehilangan harkat dan martabat. Itulah nasib sebagai bangsa yang terjajah. Tapi dengan seluruh daya dan upaya para pemikir sekaligus para pejuang bangsa ini yang telah memberikan peran dan mengambil sikap dengan penuh keyakinan, memberikan pengorbanan harta, bahkan nyawa sekalipun, untuk membebaskan kita sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita wajib untuk tetap mengenang dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah. Inilah sejalan dengan kita mungkin 1 bulan lagi akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan yang kita miliki. Sejujurnya kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata
kehidupan yang ada dan berapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada, di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini. Saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan, Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian, dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran nilai-nilai kebangsaan yang seutuhnya, untuk memberikan penghormatan nilai pluralisme kebangsaan kita. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, saudaraku semuanya. Pemikiran dinamis, moderat, dan penuh dengan konsistensi pemikiran dalam rasa membangun ke-Indonesiaan yang seutuhnya wajib terus-menerus kita perjuangkan. Maka dalam kesiapan kita menghadapi pemilu pada 2024 yang akan datang, saya ingin menyerukan dari tempat ini kepada para penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan secara profesional dan bermoral, terlepas dari semua intervensi kepentingan, dan tetaplah tegak lurus
pada nilai kejujuran dan keadilan. Kita memerlukan pemilu yang seperti itu. Tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini. Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita satu sama lain. Bukan musuh atas dasar perbedaan agama, perbedaan partai politik. Tapi musuh kita adalah kebodohan, ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.